kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ya Allah saat ini. Berkati kami semua jemaat-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru Injil Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan 38. Injil Yohanes pada pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38. Firman Tuhan dibaca demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu untuk menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Tuhan memberkati. Setiap orang tentu menginginkan sebuah kebebasan dalam hidupnya, dan kebebasan itu tentu diupayakan supaya dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan sebuah tanggung jawab yang telah dipercayakan dalam setiap hal yang dia lakukan atas setiap perjalanan dan kehidupan waktu yang disediakan oleh Allah kepadanya. Setiap orang juga memerlukan dan menginginkan kebebasan itu adalah bagian dari satu sukacita, sehingga dia boleh mengemukakan, menyampaikan, mengutarakan hal-hal yang dia anggap benar. Tetapi kalau bisa hal yang dianggap tidak benar, janganlah merupakan sesuatu kebebasan yang harus juga disampaikan. Karena akal pikiran manusia menjadi sebuah penentu untuk dia bersikap, bertindak, dan mempergunakan setiap kebebasan itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran yang memerdekakan dalam konteks nas ini pun merujuk kepada satu pemaknaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Yesus tentang hubungan antara Yesus dengan manusia, dan hubungan antara Yesus juga dengan Allah yang telah mengutus dia. Setiap hal yang ada dalam komunikasi tanya jawab antara Yesus dan orang-orang Yahudi dalam konteks nas ini pun mengungkap sebuah status dan kedudukan mereka yang dianggap adalah sesuatu yang benar-benar berasal dari kebenaran yang mereka telah nyatakan. Hal ini tentu menjadi sangat penting ketika Yesus juga memberikan pemahaman sekaligus menjelaskan tentang hal-hal atas ketidakmengertian orang Yahudi pada saat itu. Kebebasan yang memerdekakan di sini tentu bukanlah kebebasan yang dianggap
bahwa orang-orang Yahudi telah memiliki setiap hal dalam keyakinannya karena dia berasal dari keturunan Abraham. Kalau dia berasal dari keturunan Abraham, Yesus mengatakan tentu apa yang dilakukan oleh mereka juga tercermin dalam sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Abraham. Sedangkan Abraham juga mengatakan dalam merujuk kepada sebuah nas kitab Kejadian pada pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, Abraham juga suka dan selalu menyebut akan nama Allah serta percaya dan taat kepada Allah. Berarti ada masih yang di atas dari Abraham dalam status dan kedudukan yang selalu dibanggakan oleh orang Yahudi pada saat itu kalau mereka adalah keturunan Abraham. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, memerdekakan diri dan kebebasan yang bertanggung jawab yang diinginkan oleh Yesus adalah jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, untuk mengetahui kebenaran yang sejati yang dimaksudkan oleh Yesus dalam konteks nas ini, kita pun harus merespon Injil itu dengan percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-30. Kepada kita yang percaya, Yesus tentu menasihati agar kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Ini yang dimaksudkan dalam kebenaran yang berasal daripada Allah itu sendiri. Orang yang tetap tinggal dalam Kristus adalah murid-murid-Nya dan akan mengetahui setiap kebenaran yang sejati yang dikehendaki oleh Allah dalam pribadi maupun dalam tindakannya setiap hari. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati tentu akan membebaskan diri kita dari setiap belenggu keterpurukan, kesalahan, dosa, hawa nafsu, akar kepahitan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri dan hidup kita ini. Pernyataan orang Yahudi ini pun tentu mengacu kalau mereka berasal dari keturunan Abraham. Itu adalah sesuatu yang tidak mendasar sebenarnya. Karena mereka lebih menyukai sebuah kebohongan. Karena mereka lebih menginginkan dan membuat Yesus dalam tugas dan panggilannya untuk memerintahkan Injil Kerajaan Allah itu menjadi terhambat ketika dosa dan ketidaktahuan orang-orang Yahudi itu menjadi sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam setiap pengajaran yang Dia sampaikan saat itu. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kepada kita pun pada saat ini bahwa status kita sebagai orang Kristen sebenarnya, status kita sebagai orang Kristen tidaklah serta-merta itu menjadi sebuah jaminan bahwa kita ini akan memperoleh keselamatan. Tetapi keselamatan itu akan kita jumpai dan kita peroleh apabila kita mengerti kebenaran dan mengalami kemerdekaan yang sejati dalam sebuah tindakan yang penuh dengan kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengikuti setiap apa yang dikehendaki di dalam firman Allah yang hidup itu. Kemerdekaan sejati dan keselamatan hanya diperoleh jika kita percaya kepada Yesus tentunya. Dan itu bisa kita buktikan jemaat dengan selalu berusaha hidup dalam kebenaran yang benar di hadapan Allah. Kebebasan yang kita inginkan adalah kebebasan dengan selalu setia dan taat menjalankan setiap amanat agung Allah itu. Ayat yang ke-31 menyatakan kepada kita, jika kamu tetap tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, maka kamu akan mengetahui setiap kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kita berikan sebuah kebebasan untuk melakukan setiap kebenaran, dan dalam kebenaran yang kita lakukan itu ada sebuah kebebasan untuk memerdekakan hidup kita ini dari belenggu dosa dan melakukan setiap hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah pada saat ini, karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa ini. Kami berasal daripada Engkau ya Allah. Dalam kasih dan karunia-Mu kami boleh ada, bahkan menjalani setiap waktu-waktunya kehidupan kami dengan baik. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan dalam kemerdekaan dengan sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena jikalau kami tetap hidup di dalam firman-Mu, kami pun akan mengetahui setiap kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk memerdekakan kami sebagai anak-anak kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah segenap kehidupan kami, jemaat-Mu pada saat ini. Berkati akan kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, ruang lingkup kerja kami. Berkati ya Tuhan akan sukacita dan kebahagiaan yang boleh diterima oleh jemaat Tuhan dalam sepekan ke depan ini. Bapak Eli Supian 10 Mei, anak Samuel Axelio Jaiden 10 Mei, Bapak Heri Irawan 13 Mei, dari Angeli Rose Arwen 13 Mei, Bapak Hal Budiman Ropinko 14 Mei, Ibu Mainawati 16 Mei, dan Bapak Eko Pranoto 16 Mei. Keluarga rumah tangga jemaat yang bersukacita atas pertambahan usia pernikahan, keluarga Ayu Hapison yang ke-17 11 Mei, dan keluarga Bapak Koltom yang ke-25 15 Mei ya Allah. Dan pun setiap nama-nama jemaat-Mu yang belum tersebut yang boleh menerima sukacita dan kebahagiaan dalam sepekan ke depan ini, kami percaya lingkup kasih penyertaan dan kebahagiaan serta sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus selalu mendampingi, memberkati akan kehidupan jemaat kami ini. Terima kasih Bapa di surga, lawat jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik ada di rumah ataupun di rumah sakit, dalam pengobatan perawatan yang sedang berlangsung untuk orang kasih kami Pak Sutasno saat ini ya Allah. Kami percaya zaman sentuhan kasih-Mu dalam mujizat Tuhan Yesus Kristus sebagai tabib dan agung akan selalu ada dan memberikan kekuatan pemulihan kesehatan untuk orang tua kekasih kami ini. Inilah ya Tuhan kehidupan seluruh kami jemaat-Mu. Berikan kami ya Tuhan setiap kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan setiap waktu dan keadaan yang berlangsung saat ini. Biarlah kami hidup dalam ketekunan, kesabaran, dan biarlah Tuhan tetap selalu menyertai akan bangsa dan negara kami, pemimpin kami, dalam menghadapi, dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam situasi dan keadaan yang saat ini terjadi ya Allah. Para medis yang ada dalam pengabdian mereka ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang mengasihi dan mendampingi hidup mereka. Bahkan saudara kami ya Tuhan dalam pergumulan, dalam kedukaan karena keadaan dan situasi yang berlangsung di negara kami Indonesia saat ini, bila mereka dihiburkan, dikuatkan, dan dipulihkan dalam sentuhan kasih dan penghiburan yang sejati yang hanya berasal daripada kuasa-Mu saja ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, berkati segenap pelayanan jemaat kami. Berkati ya Tuhan akan kehidupan orang tua kami yang sudah dalam lanjut usia di jemaat kami ini. Biarlah penyertaan, perlindungan Tuhan tetap selalu ada dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah harapan, mohon dan doa kami saat ini. Terpuji nama-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.